أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المبدع المعيد الفعال لما يريد الكبير المتعال الواحد بلا مثال الموصوف بكل صفات الجلال والكمال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Bapak Al-Ustadz Al-Hajj Sarnubi bin Haji Absid. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Ustadz Al-Hajj Subhanul Fajri. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita Bapak Al-Ustadz Hasan Syadzili, serta para sepuh lainnya, para hujaj hadirin sekalian. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga dan para sahabatnya. Sebelum kita mulai ta'lim kita ini, marilah terlebih dahulu kita bacakan suratul Fatihah. Ya, insyaallah dalam keberkahan dari suratul Fatihah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampainya ilmu ke dalam hati dan pikiran kita. Al-Fatihah limatul qabul tamamikul sulaharatul rasul بأن الله يفتح علينا أبواب الفتوح أبواب المعرفة بجاه سر والد عمنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وزوجه وأولاده وذريته وأهله الأكرام. صنف هذا الكتاب إلى السيد عثمان بن عبد الله بن عقيل بن عمر بن يحيى، لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Kita sampai pada sifat wajib yang ke-14. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darni amin. Qala qadirun, artinya yang kuasa, maka mustahil yang lemah. Dalilnya yaitu dalil sifat qudrah adanya. Dalil sifat qudrah itu kemarin apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia banyak takutnya kepada Tuhannya yang amat kuasa, dan lagi besar pengharapan pengharapannya kepadanya dengan memberi segala nikmat kebajikan padanya. Ini sifat yang ke-14, qadirun, dalil sama dengan qudrah. Jadi Allah senantiasa
selalu Maha Kuasa, tidak akan pernah lemah, dilemahkan, tidak akan pernah. Ya. Segala nikmat kebajikan terus menerus Allah beri kepada hambanya, kepada makhluknya, tanpa sedikit pun Allah berkekurangan tersebab memberi. Karena Allah Maha Kaya, karena Allah Maha Kuasa, kekuasaannya yang tak terhingga. Dengan demikian, dengan kuasa Allah pula kita dapat melakukan banyak kebajikan, banyak amalan saleh seperti yang saat ini kita lakukan. Kemudian sifat yang ke-15, sifat wajib ke-15, muridun. Artinya yang menentukan, maka mustahil yang tergagah. Ya. Tergagah itu kalau bahasa kita terpaksa. Dalilnya yaitu dalil sifat iradah. Dalil sifat iradah. Fa'alun lima yurid. Allah bebas berkehendak, maha berkehendak bagi apa yang ia inginkan. Apa yang dikehendaki jadi, yang tidak dikehendaki tidak akan pernah terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Dalilnya yaitu dalil sifat iradah adanya, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia banyak berminta doa pada Allah Ta'ala dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat, dan menolak segala bahla dunia akhirat adanya. Bahla ini maknanya musibah, ya. Kita sebut bala. Kalau sekarang ya bala. Kalau bahasa Melayu dahulu bahla, ya, bahle. Nah, ya. Jadi bahla ini bala kalau kita sekarang katakan, di mana kebajikan dunia, kebajikan akhirat berarti meliputi seluruh nikmat, meliputi seluruh kebajikan. Maka ada doa yang mewakili dari permohonan tersebut, doa yang menyempurnakan seluruh permintaan permohonan dari sang hamba, yang kita kenal dengan istilah doa sapu jagat, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini hadirin, ini doa di dalam Al-Qur'an. Namanya doa sapu jagat karena seluruh permintaan ada di dalam doa ini. Ya. Kita pengen dapat anak soleh, anak rajin, taat patuh, istri taat patuh, soleh, ya. Kemudian harta pun berkecukupan, badan sehat walafiat. Nah, itu kebajikan, yakni dunia yang ada kaitannya dengan kebajikan akhirat. Kita ingin diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah sebagaimana seluruh keluarga kita. Kita ingin barzakh kita kelak menjadi raudhah min riyadil jannah. Kita ingin masuk surga, ya, tanpa hisab, atau bila mana tetap dihisab, termasuk dari orang-orang yang selamat melewati titian sirat sehingga tidak
terpeleset sedikit pun ke jurang neraka. Nah, ini pun bagian dari doa sapu jagat tadi yang dipanjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, hadirin sekalian ya. Maka dengan doa ini para sahabat di antara mereka ada yang setiap menutup doa mereka membaca doa ini. Berarti persis apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ini penjelasan, keterangan ada dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Al-Adhkar An-Nawawiyah itu kumpulan wirid, kumpulan doa, kumpulan munajat, kumpulan hizibnya Nabi Muhammad SAW. Dikumpul di dalam satu buku namanya Al-Adhkar An-Nawawiyah. Jadi seperti ini, karena Allah yang maha berkehendak. Kita nggak punya kehendak. Kehendak kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kehendak kita nggak sesuai dengan kehendak Allah, nggak bakal nyampe itu kehendak. Jadi jangan memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kehendak. Ketika malam telah larut, bersabarlah kita sebentar. Karena bila mana malam telah pekat, telah sangat hitam pekat, berarti sebentar lagi sang surya pun akan bersinar kembali. Jadi kalau ada orang nunggu terbit matahari jam 7 malam, kelamaan. Nunggu terbit matahari jam 7 malam. Biarkan aja berlalu. Ya, nanti udah masanya Allah Ta'ala tetapkan, maka apa yang Allah kehendaki terjadi pastilah terjadi. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hadirin, semua dalam kuasa dan kehendak Allah. Nabi Muhammad SAW pun demikian. Beliau makhluk yang paling dicinta Allah. Apa yang Nabi dapat lakukan itu sesuai dengan kuasa dan kehendak Allah. Tidak mungkin Nabi berbuat di luar kehendak Allah. Nah, hadirin, ya. Kehendak Allah ini merupakan suatu ketetapan yang akan diterima dalam lapang hati, lapang dada oleh seorang mukmin yang baik. Kendatipun kehendak Allah itu dirasakan mukmin buruk, tapi si mukmin tetap yakin Allah Maha Baik. Tidaklah mengkehendaki hambanya kecuali kebaikan. Nah, maka dalam satu musibah tetap ada di sana ungkapan pujian. Kau dapat musibah, ungkapan pujian tetap ada saat iya. Meskipun dalam ayat Al-Quran, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kalau dapat musibah bacanya inna lillahi. Kenapa? Pujian, hamdalah. Jawabannya, ujian yang Allah berikan ini tidak seberapa. Ujian yang Allah berikan untuk menyingkirkan ujian yang lebih besar lagi. Maka pujian, kalau kita dapat musibah, ada pujian pada Allah, bunyinya alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwa. Alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwa. Ya, segala puji bagi Allah
yang tiada dipuja, tiada dipuji kecuali Allah, meskipun ujian menimpa. Nah, ya, kalau sekarang kita mendapatkan ujian musibah, kemarin-kemarin sudah banyak kok nikmat yang kita dapati. Kalau sekarang kesempitan hidup kita rasakan, kemarin-kemarin Allah lebih banyak menciptakan lapang atas kita punya kehidupan. Kalau sekarang kita ada satu penyakit yang kita derita, kemarin-kemarin di masa sehat tidak terhitung nikmat yang Allah berikan. Nah, jadi kalau kita mau berhitung musibah nikmat, tetap banyak nikmat yang diberi. Nah, ini coba mudah-mudahan kita bisa hafal sedikit ini ya. Jadi setelah ini baru baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi kalau misalkan ada kawan bilang inna lillahi, teman lagi sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum meninggal orang lagi sakit. Iya. Yang lain musibah kita baca innalillah walaupun belum meninggal. Jadi yang disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang disebut istirja ini bukan hanya meninggalkan seseorang, sampai mati lampu aja innalillah. Artinya sesuatu yang tidak enak dirasa oleh sesuatu yang tidak enak dirasa oleh hati seorang mukmin. Istirja. Istirja itu ya mengembalikan semuanya kepada Allah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah. Ya. Maka dan hanya kepada Allah kami kembali. Demikian. Kita baca, diikuti. Alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwa. Kalau mau diterusin siwahu gitu ya. Kalau mau diwakaf siwa. Alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwa. Alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwa. Sekarang kita baca sama-sama bareng dari awal sampai akhir. Alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwa. Alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwa. Alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwa. Habis baca itu baru baca innalillah. Kok kita dapat musibah ya Allah. Ini baru kemarin ditambal ban motor kena lagi paku. Ya udah baca. Ya. Ya. Jangan bilang sering banget kena paku. Kalau sering dalam seminggu bisa 4 kali namanya sering. Ini sebulan juga belum tentu kena. Boleh jadi 6 bulan baru sekali kena. Hadirin ya. Jadi ya kalau mau hitung-hitungan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian tidak menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah dapat menghitungnya. Sulit, berat, rumit. Ya, ngitung nikmat Allah tuh rumit. Dari awal kita bangun tadi pagi ini sampai saat ini, waduh, berapa banyak ini nikmat. Bangun tidur, bisa menghirup udara segar lagi udah nikmat. Dikembalikan lagi roh ke dalam jasad udah nikmat. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Enak nikmat. Bangun pagi, apalagi kalau tidurnya jam 12, jam 11. Lebih nikmat lagi. Tapi kalau tidurnya baru tadi jam 2, waduh, bangunnya
rada susah tentunya. Nah, kamar mandi nikmat, segala macam kita buang daripada kotoran. Kalau nggak bisa dibuang, nggak bisa buang air kecil, misalkan kencing batu, operasinya mahal. Allah, kan nikmat tuh, bisa buang segala macam. Yang nggak kita pernah pikirin tuh yang kita buang, jadi ya. Keluar dari kamar mandi, alhamdulillah, adhaba 'anil adza wa 'afani. Ya, ketika cebok sebenarnya ada, cuma dalam hati. Ya, Allah mahasil farji minal fawahish wa tahir qalbi minan nifaq. Hadirin, nikmatnya menggunakan air. Ya, kita bayang-bayangkan aja deh. Seandainya air dijadikan kering oleh Allah, nggak segar ini pagi. Seandainya ini pagi kita tayamum karena tidak ada air, waduh, badan pada lengket, udah kagak enak-enak. Ini nikmat air luar biasa, hadirin. Ya Allah, ya, segala aktivitas manusia ini nggak jauh dari air. Mau nyuci kek, masak kek, mandi kek, segala macam air. Yang beribadah pertama kali adalah medianya air. Nah ini qadirun muridun, berkuasa dan berkehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah senantiasa mengkehendaki kebaikan untuk hamba. Berasa pahit yang saya rasakan itu untuk mengalihkan musibah yang lebih besar lagi. Ya, ada orang kaya jatuh miskin misalkan. Kalau dia betul-betul ma'rifatnya mendalam kepada Allah, tetap alhamdulillah saya tidak tahu ya rahasia Allah dari saya punya harta banyak sekarang pas-pasan seperti ini. Boleh jadi ketika bertambah kaya saya bertambah sombong. Kalau bertambah sombong, tambahlah jauh saya dari Tuhan. Maka dengan apa adanya ini, saya nggak bisa menyombongkan segala apa yang ada pada diri. Sehingga mendekatlah saya kepada Allah Ta'ala. Ya, dihindarkan itu. Apa? yakni kesedihan, kesengsaraan di negeri akhirat nanti. Seujung-ujungnya penderitaan seorang hamba di alam dunia tetap ada ujungnya. Apa? Kematian. Kematian selesai. Tidak lagi kita mengalami kesengsaraan setelah mati. Kenapa? Karena kehidupan setelah kematian, yaitu alam barzakh, bila mana si hamba terus mengupayakan iman dan kesolehan, maka barzakhnya, maka kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Ini rahasia hadirin, ya. Jadi yakini tentang sifat Allah qadirun dan muridun. Kemudian alimun artinya yang mengetahui, maka mustahil yang jahil. Dalilnya yaitu dalil sifat ilmun adanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia senantiasa minta pertolongan daripada Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap hal ihwalnya, dan minta peliharaan daripada tiap-tiap kejahatan dunia akhirat adanya. Ya, kejahatan dunia akhirat artinya kesengsaraan di dunia dan di akhirat, mohon pada Allah. Semuanya tadi tersimpul dalam doa yang sedemikian singkat, di mana Allah mengajarkan dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an kepada nabinya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa ini pula yang dibaca ketika tawaf. Doa jadi dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah.
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mau apa segala macam pasti nyambungin ke doa itu. Mau segala macam minta ini, minta itu, minta ini, minta itu kepada Allah, ujungnya doa itu. Iya. Intinya ada di sana. Makanya dalam doa segala macam tetap tutup dengan Rabbana atina. Ya. Kalau orang kampung saya namain doa ini kurang bagus kedengarannya. Disebutnya doa kontet katanya. Ya, kalau doa sapu jagat masih bagus. Nama doa sapu jagat. Artinya doa yang menghimpun segala keinginan, permohonan, permintaan hamba. Yang enak-enak diinginkan hamba di dunia akhirat, ya ini doa di dalamnya terdapat. Ya. Nah, jadi Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Kita tidak tahu. Entah besok program yang kita rencanakan sukses atau tidak, kita nggak tahu. Minggu depan rencana yang telah kita persiapkan matang-matang, kita tidak tahu sukses atau tidak. Ya, semua dalam kuasa Allah, kehendak Allah, ilmu Allah. Ya, besok, minggu depan, tahun depan, 10 tahun ke depan, nggak pernah tahu kita apa yang terjadi ini. Ya, Allah lah yang mengetahui. Allah lah yang mengetahui. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi barangkali kalian tidak suka akan sesuatu, tapi sesuatu tersebut baik buat kalian. Boleh jadi atau barangkali kalian menyukai sesuatu, tapi sesuatu tersebut buruk buat kalian. Allah yang mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui. Jadi mintalah ya yang terbaik dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan kita. Kenapa hadirin? Kalau pandangan kita yang kita anggap baik saat ini, minggu depan belum tentu. Tapi kebaikan yang Allah persiapkan itu kebaikan yang hakiki, yang sebenarnya. Karena Allah Maha mengetahui kemaslahatan dari setiap kejadian. Kayak seperti, aduh saya kecilnya saya betul-betul sengsara Ustaz. Saya ditinggal mati orang tua, ayah dan ibu. Saya masih kecil. Saya harus bekerja keras, saya harus ini, harus itu, banting tulang, ya, terus sampai sebesar ini yang Ustadz lihat, saya menjadi orang sukses. Nah, itu dia. Ya. Boleh jadi kalau bapak ibu masih ada, antum nggak jadi sukses. Kenapa? Karena kesulitan hidup yang dirasakan, bangkitlah semangat, ya, untuk dapat bertahan. Sehingga tertempa pengalaman-pengalaman hidup menjadi pelajaran di masa depan. Tidak gampang goyah, tidak gampang putus asa, tidak gampang tumbang, yang disebut mental juara. Ya, karena nggak bisa bermalas-malasan, malas nggak makan. Ada terus berjuang, sukses. Boleh jadi kalau masih ada orang tua, tinggal minta doang, beres. Jadi demikianlah. Maka rahasia semua kita tidak paham, kita tidak mengerti. Allah lah yang mengetahui. Nah, kemudian, yakni hayyun, artinya yang hidup, maka mustahil yang mati. Dalilnya yaitu dalil sifat hayat adanya. Ya, dalil sifat hayat adanya. Apa? Yani wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada zat yang hidup yang tidak akan pernah mati.
Maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia senantiasa banyak tawakalnya pada Allah Ta'ala, yakni serahkan dirinya kepada Allah Ta'ala di dalam segala hal ihwalnya, jua adanya. Ya. Hadirin, tawakal bukan berarti penyerahan total tanpa amal. Bukan begitu. Ya. Maka ketika sahabat masuk ke majelis Nabi, ontak belum ditambatkan, belum diikat. Ketika ditanya, kenapa ontak tidak diikat? Saya tawakal pada Allah. Tawakal bukan begitu, ikat dulu baru tawakal. Ya. Jadi tawakal itu menyerahkan segalanya pada Allah setelah amal dan doa. Kita usaha ikhtiar beramal semaksimal mungkin, doa pun kita panjatkan, selesai tawakal. Karena penentu dari akhir usaha kita adalah Allah. Serahkan pada Allah. Allah yang maha mengetahui. Kembali lagi ke sifat alim. Kenapa? Bila mana kita punya perkara hukum, kita dizolimi orang, kita nggak tanggung-tanggung, bayar pengacara yang bayarannya 200 juta atau 300 juta, ya sekali pakai 300 juta. Ini pengacara hebat, hampir tidak pernah dikalahkan dalam persidangan pengacara. Pas kita udah serahkan urusan kita ke pengacara, ya kita udah serahkan, tenang nggak hati kita? Ya udah ada ahlinya, sudah bayar. Nah, ya saya udah serahkan urusan saya pada dia. Ntar dia yang akan membela. Nah, ya. Itu kalau urusan disampaikan kepada pengacara. Kalau kita urusan kita serahkan pada Allah, gitu. Menyerahkan urusan kepada yang maha mengurusi makhluk, yang maha mengetahui, maha berkuasa, maha berkehendak. Udah, nggak usah pakai. Gimana? Nggak usah. Allah mengetahui kita punya hajat. Sebelum kita mohon, Allah tahu kita memohon apaan. Allah yang maha mengetahui hal yang terbaik untuk kita, hal yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Allah yang mengetahui. Ya hadirin, udah beramal, udah berdoa, serahkan pada Allah, selesai. Kan kita nyerahin. Kalau nyerahin, ya nggak ada lagi. Tidak ada lagi yang disebut dengan kegelisahan. Maka para wali Allah demikian, amal, usaha, doa dan segala macam telah dilaksanakan. Mereka menyerahkan segala urusan kepada Allah Ta'ala sehingga tenanglah hati mereka. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Seperti itu. Jadi terakhir kita pada sifat hayy. Baik hadirin, sebelum kita tutup ada pertanyaan, silakan. Nah. Silakan bertanya. Ya, silakan Pak. Menyerahkan pada Allah atau tawakal itu didahului dengan ikhtiar atau apa namanya, amal. Amal, doa. Amal. Ya, itu ada ini apa? Maksudnya ada urutannya atau ada ketentuan Allah juga gitu loh, bahwa kamu harus beramal gitu loh. Baru saya
ini, dan hati kita pada waktu beramal itu apakah penuh kebimbangan atau enggak dengan kehendak Allah, itu bagaimana anunya, mengendalikannya gitu. Walaupun kita udah ikhtiar, udah ini, tapi kadang-kadang masih ada bimbang apa enggak sih ini gitu. Nah, nanti terakhirnya menghentikan ikhtiar, terakhirnya menyerahkan, atau kapan menyerahkannya gitu. Waktu menyerahkannya itu kapan gitu, pada waktu bertawakal itu. Makasih. Ya, baik. Kita bisa ambil keteladanan, kita bisa mengambil contoh yang paling mulia, tentu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang makna tawakal. Baik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama Sayyidina Abu Bakar bersembunyi di Gua Tur, itu orang-orang musyrik udah sampai ke gua itu, ya, udah sampai ke gua, cuman dia nggak ngomong ke bawah aja. Pas mereka sudah melihat ada apa itu sarang merpati, laba-laba, udah mereka balik lagi. Sayyidina Abu Bakar menggigil, ketakutan. Ya. In yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi mengatakan kepada sahabatnya yang Sayyidina Abu Bakar, ya, jangan bersedih, jangan takut. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, di sini Nabi tenang sekali. Sayyidina Abu Bakar ketakutan. Artinya hadirin, jauh-jauh hari perintah hijrah sudah diperintahkan. Nabi udah mempersiapkan segala macam, udah, bahkan ontak yang diberikan Sayyidina Abu Bakar, Nabi nggak mau menerima kecuali dengan dibayar. Persiapan udah selesai, udah. Kalau persiapan udah selesai, udah. Nanti di perjalanan mau seperti apa, ya pasti baik, karena Allah Maha Baik. Serahkan pada Allah. Kalau serahkan, nggak usah dimuter lagi. Gitu. Nah, kemudian ada sikap dari Nabi yang secara zahir berbeda. Tadi yang gemetar Sayyidina Abu Bakar, yang tenang luar biasa Nabi. Ketika perang Badar, sebaliknya. Perang Badar Nabi sampai angkat tangan, ya Allah, ya, berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, artinya minta dimenangkan. Kalau tidak dimenangkan ini pasukan, tentu nanti kemusyrikanlah yang akan berkuasa di atas muka bumi ini. Nabi doa, Sayyidina Abu Bakar menenangkan, ya Rasul, ya, artinya meyakini Nabi, menghibur Nabi bahwa insya Allah akan menolong. Ada dua sikap yang berbeda dari kejadian ini. Nabi sampai khawatir terlihat berdoa. Sayyidina Abu Bakar justru tenang. Apa maksudnya di sini? Dalam perang, Nabi khawatir kalau masih ada sabab yang Allah ciptakan yang belum Nabi lakukan. Seperti personil perang, latihannya udah bagus benar-benar ini. Siasat perang sudah benar-benar dirancangkan dengan matang belum ini? Ya. Segala logistik dan sebagainya udah selesai belum dipertimbangkan? Gitu. Kenapa? Kalau belum secara optimal, Nabi khawatir nanti ada musibah besar yang akan menimpa umat Islam. Nah, ini hadirin. Jadi demikian. Contoh seperti ini. Cari rezeki, kalau sampai seandainya ke ujung gunung, lakukan. Kejar sampai ke ujung gunung. Gitu. Kalau sampai ujung gunung pun tak beroleh hasil, setidaknya pahala telah kita dapati.
usaha telah kita lakukan. Maka rezeki kita ya seperti itu. Ya, rezeki kita ya seperti itu. Artinya hadirin sekalian, konsep ikhtiar dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini penting. Kenapa? Ikhtiarnya kita ini membuktikan kita fakir, kita butuh, kita hajat, kita perlu akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu pembuktian. Kita ke kantor, kita ke pasar, kita bekerja, itu membuktikan ya Allah, kita fakir. Ya, kenapa? Karena kekuatan untuk beramal pun Allah pula yang memberikan. Jadi kesimpulannya inilah yang disebut dengan tawakal, menyerahkan segalanya pada Allah sehingga tenanglah hati dirasa. Tentu setelah amal seoptimal mungkin dan doa yang selalu dipanjatkan. Jadi kalau seandainya kita merasa nggak sukses, nggak tembus, nggak hasil, tidak. Ya, kenapa demikian? Kenapa kita katakan tidak? Kenapa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bukankah suatu amal sedikit apapun meski sebesar biji sawi dari kebajikan, kelak kita akan mendapatkan, memperoleh akan balasannya. Keburukan pun demikian. Kita usaha pagi-pagi pulang tetap nggak hasil, paling kurang dosa diampuni. Nanti rezeki mah dari mana aja. Pulang kerja nggak berduit, ada tetangga datang ngasih duit, ada kan gitu. Ya, jadi dunia itu probabilitas, beraneka ragam kemungkinan. Janji mau bayar utang nih hari. B, janji juga nanti sore mau bayar utang. C, nanti malam mau datang ke rumah mau bayar utang. Ini tiga-tiga mau bayar utang nih. Dari pagi kagak datang. B, sore kagak datang juga. C, malam kagak datang juga. Yang datang yang D, yang kita nggak harapin. Yang datang yang D, ya Allah. Terserah Allah mau cari di mana. Sebab semua sumber Allah. Nggak bisa diterka lah bahasanya. Nah itulah teka-teki kehidupan. Ya. Jadi kesimpulannya ketika usaha amalan telah dilakukan, doa telah dipanjatkan, tenangkan pikiran, tenangkan hati. Nah inilah ciri daripada orang beriman. Demikian. Mungkin ada lagi? Cukup kita baca satu kali ya tentang ininya biar ada sekedar ada hafalan dikit ya. Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah قدرات إرادات علم حياة سمع بصر كلام قادرا مريدا عالما حيا سميعا بصيرا متكلما Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman.
نستغفر الله من كل ذنب أتيناه أو هممناه به. يا الله يا الله يا الله رب العالمين، صل على حبيبك وخليك وصفيك سيدنا محمد وصحبه وسلم، واقض حاجاتنا واقبل دعواتنا وعجل بالإجابة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرق بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.